Shalom Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama akan memasuki perenungan. Kita memohon penyertaan Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan memberkati kami sampai dengan saat ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami semua kekuatan. Kami akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Berkati kami semua agar kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang tidak hanya setia untuk mendengar, tetapi terlebih setia untuk melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, berbicaralah bagi kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan ayat Alkitab dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, perenungan pada saat ini sesuai dengan judul perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kecenderungan kita adalah lupa terhadap hal-hal yang memiliki makna dan nilai. Biasa terjadi kalau memang kita ada dalam intensitas tertentu yang berulang, yang rutin, sehingga acap kali kita tidak lagi memperhatikan hal-hal yang penting. Kita menjadi abai terhadap hal-hal yang prinsip, dan bahkan menjadikan kita menutup mata terhadap kenyataan yang ada di sekitar kita. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, biasanya kita baru menyertakan Tuhan, kita baru berdoa, kita baru memohon ketika kita ada dalam kondisi terhimpit. Sekali waktu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, saya bertemu dengan seorang anak kecil, dan anak ini meminta saya untuk berdoa, dan oleh karena itu saya ajak dia untuk bertemu empat mata, dan dia lalu mengutarakan maksud dan tujuannya untuk berdoa kepada saya. Dia sampaikan, Pak Pendeta, saya mau didoakan dan minta tolong Pak Pendeta, karena saya baru saja melewati ujian, anak ini katakan, dan dia meminta saya untuk mendoakan karena dia baru saja melalui ujian dan dia merasa tidak maksimal dengan proses pengerjaannya, sehingga dia meminta saya untuk mendoakan supaya hasil dari ujian itu boleh berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dia. Bapak Ibu, diskusi dengan anak ini bagi saya menarik. Apa yang diungkapkan oleh anak ini menurut saya mewakili spiritualitas kerohanian umat Kristen pada umumnya. Kita berdoa, kita memohon, kita meminta, kita berpuasa, acap kali karena motif dan kepentingan tertentu, karena maksud tertentu. Yakobus menulis teks ini, Bapak Ibu Opa Oma, karena dia berhadapan dengan orang-orang yang ketika itu banyaknya berdagang. Karena mereka berdagang, mereka rata-rata berpindah tempat, dan saking rutinnya mereka berpindah-pindah tempat, saking rutinnya menjalankan aktivitas dan ritme itu, mereka terjebak dalam sebuah pola rutinitas, sehingga dengan mudah mereka berkata bahwa mereka akan berangkat ke kota Anu, selanjutnya mereka akan berdagang, selanjutnya mereka akan mendapat untung, sedang mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Yakobus katakan bahwa hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Manusia itu sangat terbatas. Yang harusnya dilakukan oleh manusia adalah mengkomunikasikan semua maksud dan tujuannya kepada Tuhan. Sama dalam bacaan kita Bapak Ibu, ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kritik Yakobus ini Bapak Ibu menurut saya sangat penting. Kita biasa mendekatkan diri kepada Tuhan ketika kita ada dalam kondisi terhimpit. Kita terlalu kencang berlari sampai kita lupa untuk lalu menyertakan Tuhan di awal perjalanan. Cerita anak kecil di awal mengingatkan kita semua. Jangan sampai sudah terjadi terlebih dahulu baru kita menyampaikan maksud dan tujuan kepada Tuhan. Jangan sampai sudah repot dulu baru menyampaikan maksud dan tujuan. Kita sepatutnya mengkomunikasikan, menyampaikan semua maksud dan tujuan kita di awal perjalanan kehidupan kita. Dan oleh karena itu, opa-oma yang dikasihi Tuhan, jangan bosan untuk mengkomunikasikan semua maksud dan tujuan kita kepada Tuhan. Jangan lupa untuk menyampaikan harapan demi harapan kita semua di awal perjalanan-perjalanan kita. Jangan sampai kita memposisikan Tuhan hanya untuk kepentingan tertentu saja ketika kita sedang mengejar keuntungan, ketika kita sedang ada dalam kondisi terhimpit luar biasa. Tuhan ditempatkan oleh kita hanya untuk kepentingan dan maksud-maksud tertentu sesuai dengan kepentingan-kepentingan kita. Maka pada saat ini opa-oma yang dikasihi Tuhan, kita semua diingatkan kembali. Jangan lupa untuk merencanakan kehidupan kita dan mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam semua rancangan kehidupan kita itu. Bapak Ibu, opa-oma yang dikasihi Tuhan, semoga perenungan ini mengingatkan kita semua yang mungkin saat ini sudah terlalu kencang berlari sehingga lupa untuk berbicara terlebih dahulu, mengeluarkan bahasa terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena kecenderungan kita lupa untuk membicarakan itu, untuk menyampaikan itu terlebih dahulu kepada Tuhan. Renungan ini membantu kita untuk semakin menjaga relasi baik kita dengan Tuhan. Renungan ini mengajak kita untuk terus menjaga komunikasi kita secara personal dengan Tuhan. Oleh karenanya, saudara-saudara, opa-oma yang dikasihi Tuhan, semakinlah kita tekun untuk terus merencanakan seluruh kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Semakin setia dalam semua harapan-harapan kita yang kita bangun dan kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan demikian, kita semakin menjaga etika kita untuk membangun relasi kita dengan Tuhan dan terlebih menghormati segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sampai dengan saat ini memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur untuk perenungan saat ini ya Tuhan. Berkati kami agar kami setia untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu ya Bapa, ampuni kami ketika sampai dengan saat ini kami masih terlalu mengandalkan kemampuan kami semata. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami. Dan mulai hari ini kami akan selalu menyertakan Tuhan dalam semua perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.